kelihatannya ibu-ibu membalas salam. Ustadz boleh sebentar saya minta waktu. Bunda-bunda, mungkin di antara bunda-bunda ada yang ketinggalan kartu ATM di ATM sini. Kemarin ya? Ya, Senin lalu, Senin pekan lalu. Ya, jadi kalau ada yang kehilangan, harap menghubungi panitia ya Bu ya. Namanya ada di sini. Baik, sebelum kita mulai, kita rapihkan dulu barisannya. Bunda-bunda yang kosong diisi, yang bolong-bolong diisi, jadi kita rapih, jadi Ustadz enak memberi tausiahnya. Baik, maju. Iya. Kita mulai ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Bunda-bunda, seperti biasa saya tidak akan bosan mengajak bunda-bunda semua untuk bersyukur atas karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya bunda-bunda. Tausiah kita hari ini akan diisi oleh Ustadz Abdul Mugni. Ada yang belum kenal? Oh, belum kenal. Saya perkenalkan ya Ustadz ya. Beliau adalah imam besar dari Masjid Tazkiyah ini. Jadi bukan orang lain tapi orang Tazkiyah. Ya, hanya saja beliau selalu ngumpet. Kalau diperlukan baru beliau muncul. Begitu. Ya, baik, kalau sudah kelihatan Ustadznya? Perlu berdiri enggak? Enggak usah, cukup besar ya bunda-bunda. Cukup besar. Baik, kita mulai tausiahnya. Kita hadirkan hati. Ustadz ini karena dosen, jadi kita dianggapnya mahasiswa semua. Begitu ya bunda-bunda, jadi kita mohon kepada Ustadz agar tidak terlalu cepat memberi tausiahnya. Maklum kita ini semua sudah usianya sudah banyak. Usianya sudah pada banyak. Mangga, tafadhol Ustadz. Sampai jam 11 kelamaan. Sekarang zuhur jam 11:30 kan? Zuhur jam berapa? Subuh jam 4, zuhur jam 12. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fazidna ilma warzuqna fahma ya alim ya hakim ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a rizqan tayyiba amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ya zal jalali wal izzah unsur ikhwanana fi Ghazzah. Allahumma ansur ikhwanana fi Ghazzah. Allahumma dawi mardahum wa dawi jarhahum wa taqabbal syuhada'ahum. Allahumma thabbit aqdamahum wansurhum 'alal yahudil ghasibin. Allahumma ansurhum 'alas sahayinatil mujrimin. Allahumma arina fihim ajaiba qudratika ya qawiyyu ya matin. Allahumma shdud wat'ataka 'alal yahudil ghasibin. Allahumma ja'alhum sinina kasini Yusuf. Allahumma anzil 'alaihim ba'saka alladzi la yuraddu 'anil qaumil mujrimin.
Allahumma ansur ikhwanana fi Filistina ya rabbal alamin. Allahumma harriril masjidil aqsa minal yahudil ghasibin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Abdul Mugni. Saya dari jam 6 udah nyampe sini bu sekalian. Ngajar. Bukan nunggu ini ngajar. Karena alhamdulillah masih bisa berkesempatan untuk bersama ibu-ibu memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kajian Majelis Muslimah setiap Senin ini sudah berapa tahun usianya? 15 tahun. Kalau 10 tahun. Ini Masjid Andalusia aja belum 10 tahun, belum 15 tahun, belum. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibu-ibu semuanya sehat, amin. Semuanya senantiasa diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah sampaikan lagi ke bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Berapa hari lagi menuju Ramadan ibu-ibu? 100 hari lagi kurang lebih. 100 hari loh bu. Karena sekarang kita udah masuk bulan Jumadil Awal. Setelah Jumadil Awal, Jumadil Akhir, habis itu Rajab, habis itu Sya'ban, Ramadan. 100 hari lebih lah menuju Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, dipanjangkan usia, dan mudah-mudahan Masjidil Aqsa dibebaskan dari cengkraman, penjajahan Zionis Israel. Karena karena sampai sekarang juga ternyata sulit bagi musuh-musuh penjajah untuk mengalahkan pejuang-pejuang yang ada di Palestina. Padahal mereka sudah berusaha sekerasnya, berusaha dengan canggih-canggih alat-alat militer yang mereka gunakan untuk menghancurkan daripada pejuang-pejuang tersebut. Dengan izin Allah, pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa taala, pejuang-pejuang masih tetap terus melakukan perlawanan, melakukan penolakan, melakukan pertahanan, mengusir, menghancurkan, bahkan banyak berita-beritanya, infonya, video-videonya. Para penjajah-penjajah itulah yang mereka kalah, tewas, mati, kendaraan-kendaraan militernya hancur ataupun kena serangan-serangan daripada pejuang-pejuang. Kenapa pejuang-pejuang tersebut tidak takut? Kenapa pejuang-pejuang tersebut berani? Kenapa pejuang-pejuang tersebut begitu kuatnya pertahanan atau keyakinannya? Karena ibu-ibu sekalian, inilah kekuatan kekuatan mental, kekuatan niat, kekuatan iman, kekuatan tauhid, percaya kepada kehidupan tidak hanya di dunia, tapi ada juga kehidupan di akhirat. Karena ada orang cuman percaya hidup di dunia aja, di akhirat nggak dipikirin. Gara-gara dia cuman percaya hidup di dunia doang, yang dilakukan sebatas buat urusan di dunia. Seolah-olah kalau di dunia susah, udahlah susahlah kehidupannya seluruhnya. Seolah-olah kalau di dunia berat, maka beratlah nanti, ataupun udah nggak ada lagi tuh keringanan dan cobaan tersebut. Atau dengan kata lain, gara-gara cuman mikirin dunia doang, nggak sabar menghadapi tantangan dan cobaan di dunia. Saudara-saudara kita di Palestina, susah gak hidupnya ibu-ibu? Susah gak hidupnya? Berat, kita belum tentu kuat. Kagak ada rumah, kenapa? Rumahnya dibom. Terus sekolahannya juga dibom. Terus keluarganya juga kena bom. Bisa jadi suaminya, bisa jadi istrinya, bisa jadi bapak ibunya, bisa jadi anaknya, bisa jadi dianya juga kena. Berapa ribu sekarang orang-orang yang sudah mati, tewas, syuhada muslimin yang ada di Palestina, Gaza khusus. Berapa ribu bu?
11.000 mungkin udah lebih kali. 12.000 bisa jadi, saya nggak ikutin lagi data terakhir. Dirinya bisa jadi dia mati di situ. Atau kalau dirinya hidup, susah hidupnya. Karena perang, karena konflik. Terus kok malah tetap bertahan, kok malah tetap tinggal di situ, padahal susah, sarana-sarana kehidupan susah. Kalau nggak mati gara-gara perang, bisa jadi mati gara-gara kelaparan. Mungkin nggak? Mungkin. Ini tantangan. Meskipun demikian, karena mereka yakin hidup itu bukan hanya di dunia. Hidup itu bukan hanya di dunia. Yes, we are now di dunia. Tapi someday it is for sure. Do you understand I'm speaking English? Huh? I'm talking. Saya kalau ngajar mahasiswa sih karena ada international program. Tazkiyah buka international program. Apa international program? Speak Arabic or speak English or speak nothing. Speak Arabic or English itu kalau di pondok. Saya dulu ingat di pondok pasti belajar tuh. Makanya ibu-ibu sekalian, tema yang akan dibahas. Do you know what is the tema for our pengajian today? Bil Arabiyah, Arabic, itu ini Arabic. Bahasa Arab kan, tulisannya bahasa Arab. Tulisannya bahasa Arab apa enggak? Itu ngambil dari artikel di bahasa Arab. Ihtiramuz zauj sabilun lidukhulil jannah. Ada sebuah artikel judulnya Ihtiramuz zauj sabilun lidukhulil jannah. Saya berbicara di hadapan ibu-ibu sekalian. Salah satu sebuah tulisan, karena ibu-ibu tiap pekan, every Monday. Jadi ibu-ibu prinsipnya yang datang di sini, I like Monday atau I don't like Monday, ibu-ibu sekalian. Hah? Kan ada tuh iklan, I don't like Monday, ada tuh iklan apa tuh ibu-ibu? Hah? Tapi ibu-ibu prinsipnya I like Monday. I like Monday. Ada orang, karena kalau hari Senin itu apa yang biasanya hari Senin itu mulain lagi aktivitas, mulain lagi kegiatan. Ibu-ibu nih ibu-ibu berarti bukan ASN nih, bukan ASN nih, ASN nih. Bukan ibu-ibu yang Allah kasih kesempatan untuk punya waktunya untuk bisa hadir dalam majelis-majelis ilmu. Salah satunya di tempat Masjid Tazkiyah ini dan juga tempat-tempat lainnya. Jadi ibu-ibu sekalian, ada sebuah tulisan ketika dihubungi oleh Bunda Mirna. Mana Bunda Mirnanya nih? Bunda Mirnanya jalan-jalan ke Lombok. Terus ibu-ibu memang kapan jalan-jalan ke Lombok? Menyusul. Lombok itu Nusa Tenggara Barat. Ada Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara. Mudah-mudahan Bunda Mirna lagi ada kegiatan dengan komunitas lainnya, mudah-mudahan sehat walafiat fi amanillah. Saya dihubungin, Ustadz Mugni ngisi kajian, saya bilang nggak salah. Biasanya kan yang ngisi kajian harusnya jadwalnya siapa ini sekarang? Itu kan kalau nggak Ustadz Taufik Pantun, Ibu Nani Handayani, Ustadz Hilman, satu lagi Ustazah Ibu siapa? Hamidah. Nah itu Hamidah mungkin yang kelima. Mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa diberikan sehat walafiat, diberikan senantiasa keistiqomahan untuk terus membimbing ibu-ibu di sini, untuk terus kita belajar, mengkaji, menambah keimanan kita, membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, mengingatkan semuanya untuk sama-sama menjadi hamba-hamba Allah yang baik, hamba-hamba Allah yang terus ingat Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kegiatan aktivitas yang kita lakukan. Maka temanya yang saya baca ada sebuah tulisan yang judulnya tadi ihtiramuz zauji sabilun ihtiramuz zauji apa? Ihtiramuz zaujati li zaujati sabilun lidukhulil jannah. Jadi ibu-ibu saya ingin katakan atau kita Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba Allah yang beriman. Konsekuensi kita beriman, kita percaya dengan rukun iman. Salah satu rukun iman yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang disebutkan di dalam hadis adalah al-imanu bil yaumil akhir, percaya kepada hari akhir. Konsekuensi percaya kepada hari akhir, kita percaya kepada kehidupan setelah kehidupan di dunia.
Ada kehidupan, there is a life after this life, atau yang disebut dengan immortal life, hereafter, istilahnya ada istilahnya hereafter. Apa artinya hereafter? Setelah kehidupan di dunia. Setelah kehidupan kita di dunia, kita semuanya pasti bakalan mati. Apa yang pasti di dunia ini? Mati itu pasti. Ada orang-orang mati gara-gara perang, saudara-saudara kita syuhada di Gaza. Ada juga orang-orang yang mati bukan gara-gara perang, gara-gara penyakitnya macam-macam. Kita semuanya pasti akan mati. Mati adalah sebuah kepastian, sebuah yang pasti, tapi sering karena kelemahan kita, kekurangan kita lupa kita bakalan mati. Kita lupa bakalan kita mati. Mudah-mudahan majelis-majelis ilmu mengingatkan kita tentang kematian. Bu, kalau kita tahu bahwasanya hari ini kita bakalan mati atau waktu ajal kita bakalan, apa yang akan kita lakukan? Jadi Bu, ada di ini nih, apa namanya ungkapannya? Kalau misalnya kan ada di dalam sholat itu imam itu ada dalam nasihatnya kepada kita makmumnya itu, apa kata imam? Sallu sholata muwaddi'. Sallu sholata, pernah dengar Bu? Pernah dengar ungkapan gitu imam tersebut? Sallu sholata muwaddi', kata imam sebelum dia takbir. Misalnya imam mau takbir, sebelum takbir dia katakan sawu sufufakum, rapatkan, luruskan barisannya. Kemudian ada imam nambahkan sallu sholata muwaddi'. Apa artinya sallu sholata muwaddi'? Ibu-ibu sekalian, itu ada hadis Nabi yang mengungkapkan demikian. Sholatlah seakan-akan ini adalah sholat terakhir. Sholat-sholat yang wada, goodbye. Kalau kita ibu-ibu sekalian, kita ingat ataupun kita mampu meresapi, memaknai, merenungi, ataupun menginternalisasi bahwasanya misalnya ini adalah saat kita ngaji terakhir, saat kita sholat terakhir, saat kita ketemu terakhir dan lain-lainnya, apa yang akan kita lakukan? We will do the best that we can do. Kita pasti semangat akan yang kenapa? This is the last. Atau kita akan yang dikatakan cherish every moment. Do you understand what meaning cherish every moment? Cherish every moment. Menit-menit kesempatan yang diberikan kita akan maksimalkan. Karena apa? Ini bisa jadi yang, kalau ingat itu bisa jadi yang tadi kita males jadi semangat. Kenapa? Bisa jadi ini yang terakhir. Bisa jadi Ramadan 1445 Ramadan terakhir terus, makanya kita semangat mengisi Ramadan tersebut. Makanya saya ingatkan diri saya dan ibu-ibu sekalian dari jauh-jauh nih, biar Ramadan 1445 lebih baik lagi. Karena apa? Bisa jadi Ramadan yang Jadi kalau kita ingat itu yang dikatakan, nginget mati biar bukan, jadi ingat mati itu bukan buat kita nggak semangat, bukan. Tapi gara-gara kita ingat mati bisa jadi yang terakhir, itu akhirnya membuat kita semangat. Bisa jadi kita ketemu pasangan kita ini yang terakhir, terus apa yang kita lakukan? Kita semaksimal mungkin berbuat baik kepada pasangan. Kenapa? Bisa jadi ini yang terakhir. Inilah yang dikatakan, yang disebutkan dalam nasihat sahabat Khalifatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu yang mengatakan, ihris 'alal maut tuhab lakal haya. Do you understand? Do you understand? Sahabat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu berkata, ihris 'alal maut tuhab lakal hayat. Artinya ingat kematian maka Anda akan hidup. Ada cerita seorang bapak pulang ke rumah, setiap malam biasanya dibacain cerita sebelum anaknya tidur. Untuk kan ada anak-anak kita, ya bagus juga kalau kita orang tua bisa membangun bonding, hubungan yang baik dengan anak-anak kita. Salah satunya yang dilakukan oleh bapak itu adalah setiap malam sebelum anaknya tidur dibacain apaan? Cerita atau komunikasi, salah satunya dibacakan cerita.
Suatu malam, suatu hari karena letih, lelah, capek, dan seterusnya ada urusan-urusan di luar. Anaknya udah mau tidur nungguin bapaknya, karena letih, capek, belum datang-datang. Mungkin belum sempat atau dan seterusnya. Atau yang lain-lainnya tersebut. Menunda, karena mungkin kurang semangat dan seterusnya. Ketika sang bapak itu mengingat, bisa jadi ini malam terakhir saya ketemu anak saya, langsung dia semangat lagi untuk cerita kepada anaknya. Inilah yang kita pahamin, ingat kematian bagi kita umat Islam, bagi kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, membuat kita semangat. Bukan ingat mati jadi kagak semangat. Ada orang ingat mati gak semangat. Bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iza qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasila falyagrisha." Kalau besok hari kiamat atau kalau hari ini hari kiamat misalnya, kita punya benih bibit yang kita bisa tanam kata Nabi, padahal udah mau Kenapa? Ini mudah-mudahan walaupun kita nggak tahu itu jadi apa enggak, itu bakalan tumbuh atau enggak, atau udah mau kiamat, cuman kita ingin hidup ini kita apa yang dikatakan tadi, kita menikmati, kita menghidupi, kita memaknai. Kita yang dikatakan bahasa Inggrisnya tadi ada ungkapan cherish every moment. Ada nggak cherish? Ada kan? Dulu ada lagu cherish every moment. Ada sebuah artikel tentang cherish every moment tersebut yang kita hubungkan dengan ingat kematian. Nah, ingat kematian ibu. Nah, mudah-mudahan dengan itu salah satunya buat ibu-ibu semuanya yang punya pasangan tersebut, punya suami tersebut, salah satu tantangannya adalah yang dikatakan berbuat baik. Dalam hal ini yang dikatakan taat kepada suami. Materi kita ibu-ibu sekalian, materi kita ada slide-slide-nya sedikit, mudah-mudahan mengingatkan saya dan ibu-ibu tentang kebaikan tersebut. Nah, ini dia. Ihtiramuz zauji wa ta'atihi sabilun lidukhulil jannah. Siapa yang enggak mau masuk surga? Mau masuk surga gak kita? Masuk surga kita? Kita pengen masuk surga. Kenapa sih pengajian bahasnya surga melulu? Kenapa? Karena kehidupan di dunia ini bakalan habis, Bu. Kelar. Secantik-cantiknya kita bakalan mati, sekaya-kayanya kita bakalan mati, sekuat-kuatnya kita bakalan mati. Seapanya lagi? Apa lagi, Bu? Sekaya-kayanya, sekuat-kuatnya, sekeren-kerennya, semuanya lah. Sejago-jagonya kita, sekeren apalah. Semuanya kita bakalan mati. Siapa di sini yang usianya paling tua? MC berapa MC-nya? MC udah tunjuk tangannya Bunda. Ya kan kita tapi bakalan mati semua kita nggak tahu usia kita. Ada yang sampai 100 tahun mau Bu, usianya 100 tahun mau Bu? Mau usianya 100 tahun? Mau Bu? Antara anak-anaknya masih kuat gak bertahan nemenin kita? Suami kita ada gak pasangan kita nemenin kita mau sampai 100 tahun? Ya memang ada ungkapan man tala umruhu wa hasunat amaluhu. Yang penting kan amalnya. Mudah-mudahan kalau Allah panjangkan usia kita, amal kita juga baik. Khairun nas, sebaik-baiknya adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Usianya panjang, amalannya juga baik, keimanan kita juga baik, keistiqomahan. Nah, ihtiramuz zauji wa ta'atihi sabilun lidukhulil jannah. Menghormatin, mentaatin ini adalah sabilun lidukhulil jannah. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan menjadi bahan materi kajian kita ibu sekalian. Yang pertama tentang kenapa kita hidup. Kita tahu sekarang kita udah hidup. Kenapa kita hidup, bagaimana kita hidup, dan apa nih pertanyaannya, Bu? Ibadah apa yang paling panjang? Berumah tangga. Ibadah yang paling panjang berumah tangga. Salat 10 menit kelar. Haji, umroh, ya waktunya jelas. Puasa dari pagi, ada yang puasa sunnah nih, dari pagi sampai maghrib kelar. Bulan Ramadan jelas sebulan. Apalagi zakat ditunaikan kelar.
Berumah tangga, waduh. Ibadah gak? Ibadah gak? Ibadah. Ibadah yang paling panjang waktunya itu. Berat gak berumah tangga? Berat, badan saya berat bu, badan saya berat. Ibadah yang paling panjang adalah berumah tangga. Udah ada rumah, ada tangganya lagi. Kenapa dinamakan rumah tangga? Ada rumahnya, ada tangga-tangganya. Ibadah yang paling panjang berumah tangga. Kita Allah ciptakan untuk ibadah. Jelas ibadah sholat, alhamdulillah kita lakukan. Sholat fardu kita jaga. Sholat sunnah kita kerjakan dengan segala tantangan dan seterusnya. Kemudian apalagi ya, sholat fardu dan sholat sunnah. Kemudian ibadah apa lagi? Ibadah puasa yang kita tahu tadi 100, kita menuju 110 hari lah kurang lebih. Menuju Ramadan 1445 Hijriah. Sampai waktu tersebut kita bisa selingi dengan puasa-puasa sunnah. Mudah-mudahan saya mengingatkan ibu-ibu yang masih ada hutang. Ada yang masih hutang Ramadan bu? Ada yang masih hutang Ramadan? Ya udah, nggak usah dikasih tahu. Yang penting diingatkan. Masih tinggal kurang lebih 100 hari lagi biar dibayar, dicicil hutang-hutang Ramadan tersebut. Ada dulu Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dia sering banyak puasa di bulan Sya'ban. Sya'ban itu kan udah habis Sya'ban bulan Ramadan. Kenapa? Bisa jadi. Kenapa sering puasa di bulan Sya'ban? Bayar utang-utang. Bayar utang-utang puasa yang belum, karena apa? Udah masuk bulan Ramadan. Ini dari jauh-jauh hari misalnya. Puasa jelas ibadahnya tersebut. Waktunya, durasinya jelas. Bahkan ibadah haji yang berhari-hari, ibadah haji itu bisa dilakukan. Mudah-mudahan yang belum haji Allah berangkatkan untuk ibadah haji. Teorinya ibadah haji bisa dilakukan cuman 4-5, nggak nyampe seminggu bu, nggak nyampe seminggu. Terus yang lama apanya pak? Nunggu giliran terbangnya. Makanya gara-gara lama nunggu giliran, karena nggak semuanya bisa terbang langsung tuh, jutaan orang terbang langsung. Airportnya terbatas dan lainnya, hotelnya terbatas dan lainnya tersebut. Sehingga yang lama nunggu giliran terbangnya. Jamaah haji Indonesia dan jamaah yang lainnya kita dilatih untuk biasa misalnya 8 hari atau 9 hari di kota Madinah kita manfaatkan untuk senantiasa salat 5 waktu berjamaah di Masjid Nabawi yang dikenal dengan arba'in. Padahal kalau enggak arba'in sah gak hajinya? Sah. Karena haji enggak ada hubungannya dengan kota Madinah. Terus kenapa kota Madinah? Kita memuliakan, kita menziarahi, kita mengunjungi masjid yang Nabi Muhammad SAW muliakan, kita ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalaupun misalnya ada orang haji nggak ke Madinah, sah hajinya, karena ibadah haji hanya di kota Mekah dan itu waktunya jelas. Wukuf yang wajib, misalnya ada orang datang pas wukuf doang, kemudian yang lainnya langsung dikerjakan di hari berikutnya, daripada lontarnya, daripada ritual yang lainnya, sah hajinya, sehingga 3 atau 4 hari bisa selesai haji. Ibadahnya jelas. Tapi rumah tangga ibu-ibu sekalian, berumah tangga, inilah yang dikatakan ibadah yang paling lama sampai kita mati. Bagaimana Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin radhiyallahu anha, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi teladan kita di dalam beribadah yang paling panjang tersebut. Apalagi tantangannya, cobaannya dan godaannya Nabi dan lain-lainnya tersebut. Nabi adalah hamba Allah yang banyak cobaan-cobaannya tersebut, termasuk cobaannya dan tantangannya di dalam berumah tangga. Kemudian Rasulullah SAW adalah teladan kita, adalah contoh bagi kami para suami untuk meneladani Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Ummahatul Mukminin, ibu-ibunya orang-orang yang beriman, menjadi teladan bagi ibu-ibu semuanya untuk menjadi pasangan yang baik. Maka dikatakan ibadah yang paling lama adalah ibadah dalam berumah tangga. Bagaimana ketika pasangan kita masih hidup, kita berbuat baik. Setelah pasangan kita udah wafat misalnya, kita tetap menjaga yang baik-baik tersebut. Misalnya tetap menjaga kehormatan, menjaga diri. Ada orang, ada suaminya, dia jaga dirinya. Enggak ada suaminya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kan gak boleh begitu. Ya kan? Bagaimana ada suaminya, dia jaga dirinya, dia jaga kehormatannya. Nggak ada suaminya, misalnya, apakah suaminya emang udah meninggal, misalnya, udah benar dia single parent misalnya, dia juga tetap harus menjaga
dirinya, menjaga kemuliaannya, menjaga kehormatannya, menjaga keimanannya. Ini yang nggak mudah, ibu-ibu sekalian. Ini juga yang nggak mudah. Begitu juga para suami, ada istrinya dia jaga kehormatannya, dia jaga kemaluannya. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim. Nah, ini menjaga kemuliaan, kehormatan. Nah, maka ini yang dipahamin ibadah yang paling panjang. Maka karena ini paling panjang, Al-Qur'annya banyak berbicara tentang rumah tangga. Ada misalnya ayat-ayat tentang rumah tangga, kemudian ada peringatan atau bagaimana menjalin hubungan rumah tangga dan lain-lainnya tersebut. Kenapa ibu-ibu sekalian? Karena ini ibadah yang paling panjang, ibu-ibu sekalian. Ada pertanyaan berikutnya. Apa Bu pertanyaan itu Bu? What is the biggest achievement of setan? Tahu gak prestasi terbesar setan adalah? Kalau berhasil memisahkan suami istri. Kalau berhasil memisahkan suami, ada setan. Saya berhasil bikin dia A, bikin B, ya udah gak apa-apa. Tapi ketika dia berhasil memisahkan suami istri, oh ini sama setan, oh ini top nih, top. Kalau berhasil memisahkan suami istri, ibu-ibu silakan buka surat Al-Baqarah. Ada surat Al-Baqarah, surat keberapa Bu? Surat keberapa Bu surat Al-Baqarah? Kalau nggak tahu surat Al-Baqarah surat keberapa, kebangetan. Ngaji apaan di Masjid Tazkiyah setiap Senin nggak tahu surat Al-Baqarah berapa misalnya. Ada surat paling panjang yaitu surat Al-Baqarah. Ayat berapa Bu kira-kira Bu? Tebak Bu, tebak ayat berapa nih? Ayat berapa Bu? Banyak banget ayatnya, 200 lebih. Yang mana ayatnya? Ayat 102. 102. 102. Kalau kata Ustadz Adi Hidayat, sebelah pojok kiri atas. Benar gak Bu? Ada yang buka Al-Quran? Kiri atas ya? Hah? Kiri atas. Benar? Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Ada di situ kata-kata bainal mar'i wa zawjih. Bainal mar'i wa zawjih. Apa Bu terjemahannya bainal mar'i wa zawjih? Bainal mar'i wa zawjih. Apa terjemahannya? Apa terjemahannya? Panjang. Tebak. Apa kira-kira tuh? Bainal mar'i wa zawjih. Di surat Al-Baqarah 102 tentang sihir, tentang Harut wa Marut yang dulu di mana? Babilonia, di Babilonia, Harut wa Marut. Sihir setan tersebut. Mereka belajar dari setan sihir, salah satunya yang utamanya adalah sihir yang dia apa itu? Apa itu Bu terjemahannya? Memisahkan. Ada di situ memisahkan antara ini Bu. Memisahkan antara suami dan itu salah satu. Ini tantangannya Bu. Apa sihir yang dari dulu? Ini ceritakan di surat Al-Baqarah. Sihir yang dari dulu. Makanya kita bahasa kita pelet. Ada Bu pelet Bu. Ada gara-gara pelet, bukan buat ikan. Yang ikan ada tuh. Buat ikan apaan? Buat ikan? Oh lain nih. Bahasa kita sebutnya pelet. Apa itu pelet? Tadi ada orang suami istri kok jadi dan seterusnya. Kenapa? Bisa jadi itu orang kita yang ngomongin. Sihir. Sihirnya ngapain? Itu pokoknya jadi dipisahkan deh itu pasangan tersebut. Ini ada. Dan ini adalah tantangan, cobaan, godaan, challenge-nya di situ. Karena ibadah ini adalah ibadah yang panjang, ibadah yang lama.
Maka nih, betapa banyak orang-orang gara-gara pasangannya baik sehingga dia menjadi baik. Walaupun juga kadang-kadang ada pasangannya baik, istrinya baik, suaminya kagak baik. Ada suaminya baik, istrinya kagak. Ya ini kita pengen istrinya baik, suaminya. Ibu-ibu, mudah-mudahan ibu-ibu baik. Sehingga dengan ibu-ibu baik, suami ibu Tapi kalau misalnya ibu-ibu udah baik, suami nggak baik, yang penting ibu-ibunya tetap harus baik gitu. Karena apa? Beyond our control. Ngerti gak, Bu? Ibu-ibu udah berusaha berbuat baik, tapi apakah itu menjamin ibu-ibu punya pasangan baik? Belum tentu. Belum tentu. Ya itulah cobaannya. Itulah tantangannya. Itulah ujiannya. Kan sering tuh diingatkan kita, di Al-Quran itu diabadikan, ada suaminya Nabi, istrinya wa mra'ata Nuh wa mra'ata Lut. Suaminya Nabi, istrinya malah pegiat LGBT. Siapa? Nabi Lut. Ada nabi namanya Nabi Lut. Dia benar, tapi istrinya malah mendukung LGBT. Istrinya tuh. Ada suaminya jahat, istrinya baik, Fir'aun. Kita pengen ibu-ibu baik, suaminya juga baik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan semuanya ada di Al-Qur'an. Tinggal kita berbicara, kita berusaha dengan kelemahan dan kekurangan kita menjadi orang yang baik. Kemudian ketika pasangan kita ternyata berbeda, ternyata di luar dari harapan kenyataan, yang penting kita berbuat baik. Karena apa? Pasangan udah di luar, ya kan? Kita nggak bisa memaksa pasangan kita berbuat baik, tapi ibu bisa memaksa, kita bisa memaksa diri kita untuk berbuat, kan gitu. Ya kan udah istri saya itu udah berusaha untuk menguruskan saya, tahu gak menguruskan? Istri saya ada gak nih? Ini ada istri saya. misalnya terus berusaha dan terusnya misalnya. Tapi kan selebihnya adalah kembali kepada orangnya lagi, Kita yakin bagaimana Nabi Allah Lut alaihissalam berusaha untuk nasehatin, mengajak, mendakwain, mengingatkan istrinya, tapi tetap. Kita yakin istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh, ya kan? Itu disebutkan dalam surat apa, Bu? Surat apa, Bu? Satu lagi ayatnya. Tadi Al-Baqarah ayat berapa tadi? 102. Sekarang buka lagi Al-Quran surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim itu surat keberapa, Bu? 66 ya. Di surat At-Tahrim surat ke-66 ayat terakhir tuh, apa ayat terakhir ya? Di surat ke-66 ayat ayat 10 dan 11 deh, 10 dan 11. 10 lah, 10. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Ada ketemu, Bu, di surat 66 ayat 10. Mudah-mudahan ibu-ibu tidak menjadi wanita-wanita yang disebutkan di surat 66 ayat 10. Apa itu surat 66 ayat 10? Cerita tentang istri-istri yang berkhianat. Ini, Bu. Istri-istri yang berkhianat. Sekalipun suaminya itu nabi loh, nabi men. Suaminya nabi. Emangnya suaminya nabi, istrinya ternyata berkhianat, apalagi suami ibu. Emangnya suami ibu para nabi gitu loh. Terus ya udah, itulah tantangan. Ini suaminya udah baik banget, tapi ternyata nggak menjamin. Tentunya kita nggak pengen demikian. Kita pengen menjadi wanita-wanita yang baik, ibu-ibu menjadi wanita yang baik. Nah, disebutkan di dalam surat 66 ayat 10 tersebut, Allah ngasih perumpamaan kepada orang-orang kafir, lilladzina, perumpamaan orang-orang kafir. Jadi memang kalau udah bawaannya kafir, sekalipun suaminya imra'ata Nuh wa imra'ata Lut, istri daripada Nabi Allah Nuh dan istri daripada Nabi Allah Lut alaihi wassalam, kanata tahta abdain min ibadina salihin. Nabi Allah Nuh dan Nabi Allah Lut adalah hamba-hamba Allah, termasuk contoh hamba-hamba Allah yang soleh. Terus, ini, Bu, apakah menjamin
kalau pasangan kita itu orang soleh, kita menjadi soleh tersebut. Nah, kalau kita ini di sini apa yang dilakukan oleh dua istri Nabi tersebut? Fakhanatahuma. Apa artinya fakhanatahuma? Cheating, apa bahasa Inggrisnya? Cheat, apa Bu? Cheat ya? Pernah nggak bahasa Inggris? Cheat. Do you understand? Cheat on, dan cheat on me. Tapi dia selingkuh, khianat, atau disebutkan dalam bahasa kita khianat, dalam bahasa Al-Quran fakhanatahuma. Fakhanatahuma. Keduanya itu berkhianat kepada pasangannya. Fakhanatahuma falam yughni anhuma minallahi syai'a. Terus nggak ngaruh, nggak ngepek suaminya Nabi kalau dia khianat. Nggak ngaruh suaminya Nabi kalau dia tidak taat kepada, itu mungkin bahasa tema kita. Karena dia nggak taat kepada suaminya, nggak ngaruh. Walaupun suaminya adalah Nabi. Terus endingnya qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Nabinya juga nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa memberikan gara-gara istrinya Nabi. Kemudian Anda harus menengkak. Qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Ini dua ayat ibu-ibu sekalian. Nah, kata kuncinya di surat 66 ayat 10 tersebut yang perlu ibu-ibu ingat adalah kata-kata khianat. Fakhanatahuma. Itulah kata kunci yang disebutkan di dalam ayat 10 di surat 66 tersebut yang menyebabkan kedua istri daripada Nabi Allah Nuh dan Nabi Allah Lut alaihi wassalam, keduanya yang dikatakan di ayat ini masuk neraka. Masuk neraka. Kata-kata khianat. Lawannya khianat apa, Bu? Lawannya khianat artinya apa dia? Setia, taat, patuh, itu yang tema kita tersebut. Taatnya tersebut. Nah, tentunya dalam hal-hal yang benar, dalam hal-hal yang baik, dalam hal-hal yang make sense, logis, yang bagus, rasional dan seterusnya. Jadi ini kita wanita yang baik, ibu-ibu, sini saya berbicara depan wanita tersebut adalah yang dia menghindarkan diri biar jangan sampai seperti yang disebutkan di surat 66 ayat 10. Kita pengen di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, ini tadi tantangan dan godaan, ya ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wazauji. Tadi yang ibu-ibu tadi baca di surat Al-Baqarah ayat 102. Jadi di situ dari dulu tantangan dan godaannya tersebut. Apalagi ini, kelihatan nggak Bu? Hadis Sahih Muslim. Kelihatan nggak? Nggak jelas ya? Mohon maaf dah. Atau matanya Bu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini saya pakai screenshotnya kurang canggih udah tahu ini terus. Pokoknya intinya Bu, konten isi daripada hadis ini apa? Inna iblis yadu arsyahu 'alal ma, summa yab'asu sarayah, fadnahu minhu manzilatan 'azamum fitnah, yaji'u ahadun fayaqul fa'altu kadza wa kadza, fayaqulu ma sana'ta syai'an. Qala summa yaji'u ahadun fayaqul ma taraktu hatta farraqtu baina wa baina imra'atihi, qala fayudnihi min wa yaqulu ni'ma anta. Do you understand? Iblis, ibu-ibu sekalian, iblis dia berkumpul, dia ada arsy hingga sananya di atas air. Kemudian dia utus, dia punya pasukan-pasukan. Dia punya anak buah. Dia punya anak buah tersebut. Yang paling dekat dengan iblis nanti adalah anak buah yang paling dahsyat fitnahnya, paling bagus prestasinya. Ada yang lapor, wahai iblis, anak buahnya yang lapor, saya udah berhasil, fa'altu kaza wa kaza, saya udah berhasil gini. Kata iblis, ya itu mah biasa, ma sana'ta syai'an. Ada lagi yang datang, wahai iblis, saya tidak tinggalkan dia, melainkan saya sudah pisahkan dia dengan istrinya.
hatta farraqtu baina wa baina imraati. Kata iblis, wah Anda nih yang bahas, sini dekat-dekat. Ni'ma Anda itu yang keren tuh. Anda itu yang bagus, Anda itu yang berprestasi. Ngerti Bu? Apa artinya? Rumah tangga kita terpapar, senantiasa digodain, ditantangin. Iblis berusaha bagaimana biar rumah tangga kita senantiasa kalau bisa putus itu hubungan rumah tangga. Kita digodain. Terasa atau enggak terasa, mudah-mudahan. Makanya itu tantangannya. Saya mengingatkan diri saya. Terus ya, makanya kita berusaha lah. Kita berusaha karena kita tahu, karena ini adalah target sasaran prestasi dia. Kenapa? Karena betapa banyaknya kalau orang udah rumah tangganya, nauzubillah misalnya pecah dan lain-lainnya, apa yang terjadi Bu? Macam-macam itu. Ada kita nggak perlu mendetailkan lah. Kita misal mendengar, menyaksikan, melihat ataupun kita bisa merasakan, mengalami dan seterusnya. Akan menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Pelajaran bagi kita semuanya. Karena apa? Emang nih digodain itu salah satu yang berat. Godaan laki-laki, perempuan. Godaan laki-laki, perempuan. Godaan perempuan, laki-laki juga. Laki-laki juga sama juga. Sehingga akhirnya nggak tahan, laki-lakinya gini, suaminya gini dan seterusnya. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Kita semua ini Allah ciptakan dengan kelemahan-kelemahan dan kekurangan dan lain-lainnya tersebut. Kemudian disitulah yang tadi dikatakan, makanya kembali ibadah yang paling lama, ibadah berumah tangga. Karena nggak mudah. Kenapa nggak mudah? Emang nih di luar nih, ini ada. Tadi ayatnya jelas yang kita baca. Sihirnya itu apa? Dari dulu itu. Dari zaman sebelum Nabi Muhammad. Ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawji. Ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan tegas di situ dipahamin, prestasi terbaik setan, iblis adalah ketika mampu mengapain? Itu contohnya siapa? Nabiullah Nuh dan Nabiullah Lut. Gimana kita kebayang nggak perasaan Nabi Nuh dan Nabi Lut? Kebayang nggak? Iya, artinya ayo kita hijrah nih, naik perahu Nabi Nuh. Istrinya kagak mau ikut. Padahal udah jelas-jelas. Ya kan? Ayo Nabi Allah Lut, hijrah nih, Allah akan turunkan azab. Istrinya kagak mau ikut malah. Kebayang itu perasaannya pasangan tersebut. Dan itulah prestasinya saya berhasil tuh. Benar kamu nabi, benar kamu orang saleh. Benar kamu. Terus kalau nggak ada ayat tersebut mungkin Nabi ada stres juga nih mungkin. Tapi kan Allah jaga, Allah lindungin mereka. Kalau Anda udah maksimal, Anda udah dakwahkan, Anda udah sampaikan, Anda udah serukan, Anda udah ajak, itu yang bisa dilakukan maksimal oleh manusia. Ibu-ibu udah mengingatkan suami, ibu-ibu berusaha berbuat baik, tetap terus berbuat baik. Ternyata realitasnya berbeda dari yang diharapkan tersebut. Mudah-mudahan ibu-ibu senantiasa diberikan pelindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga. Kan gitu maksimal. Karena apa? Kita nggak bisa menguasain orang lain, tapi kita bisa memaksa diri kita. Kita bisa memaksa diri kita untuk berbuat baik ataupun menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga kemaluan, menjaga kemuliaan dan seterusnya. Ini setan, karena di luar godaannya, tantangannya, prestasi yang terbesar bagi iblis dan setan adalah ketika berhasil yufarriqu bainal mar'i wa zawji, farraqtu bainahu wa baina imraati. Ketika seorang laki-laki tidak tidak dapat menjaga kemaluannya dengan istri yang halal, maka yang terjadi dia berzina, dia berbuat pelanggaran, penyimpangan dan seterusnya. Karena apa? Dia dipisahkan dari pasangannya, mungkin karena dan lain-lainnya. Farraqtu bainahu wa baina imraati. Begitu juga yang bisa terjadi kepada seorang istri ketika dipisahkan oleh suaminya dan kemudian setan berhasil sehingga dia melakukan penyimpangan dan seterusnya, khianat dan lain-lainnya, sebagaimana cerita Nabiullah Nuh dan Nabiullah Lut alaihi wassalam. Farraqtu bainahu wa baina imraati. Maka ketika ada pasukan yang melapor kepada iblis bahwasanya dia telah berhasil memisahkan jadi rumah tangga tersebut, apa kata iblis kepada dia?
ni'ma anta. Sebaik-baiknya pasukan orang atau apa anak buah anta, engkau. Kenapa? Berhasil memisahkan. Berhasil memisahkan. Ini ayat tadi dan hadis ini memberikan informasi kepada kita tantangan rumah tangga yang kita jalanin. Tantangan rumah tangga yang kita jalanin. Emangnya ada jaminan, Bu? Rumah tangganya lama, kemudian dia akan tetap terus bertahan? Ada orang udah puluhan tahun, bahkan udah punya cucu. Ada nggak yang cerai? Mudah-mudahan rumah tangga kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nggak habis pikir ya, saya nggak ngerti kok udah punya cucu ngapain juga artinya. Artinya berat mungkin cobaan yang dihadapin, tapi mungkin dulu-dulu juga berat. Kenapa dulu-dulu berat? Dia bisa bertahan, dia bisa sabar, kuat. Ya mungkin sekarang dicoba lagi, ya udah bertahan aja sebagaimana dulu juga bisa bertahan. Ini, tapi kenyataannya karena kita dirinya kita lemah, di luar ini godaan setan. Iblis, apakah dengan dibisikin, apakah macam-macam dah, Bu? Macam-macam. Apakah dengan kita ketemu fulan, alan dan lain-lainnya tersebut sehingga dengan mudah prestasinya tersebut setan tersebut untuk memisahkannya tersebut. Nah, terus buat ibu-ibu, saya berbicara dengan ibu-ibu nih. Hadis Nabi yang sering saya yakin. Sering nggak dengar hadis ini? Pernah dengar hadis ini? Masa sih ngaji tiap minggu nggak pernah dengar hadis? Saya yakin sering disampaikan oleh guru-guru, ibu-ibu, penceramah ustazah itu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Iza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau seorang wanita salat 5 waktu, wasamat syahroha, puasa bulan Ramadan, wahafizat farjaha, menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dia patuh taat kepada suaminya, masuk surga. Gampang gak masuk surga? Bacanya gampang, Bu. Bacanya gampang, ngingatnya juga gampang, mempraktekannya itulah ibadah paling lama. Gampang gak taat kepada suami? Wah, ibu-ibu kan suami yang banyak requestnya, Pak. Suaminya pengen ini, itu dan seterusnya. Gak mudah taat kepada. Benar gak, Bu? Benar gak? Oh, ini curhat nih. Jangan curhat, Bu. Jangan. Kata Nabi Muhammad SAW, wa ata'at zaujaha. Apa wa ata'at zaujaha? Taat kepada suami. Taat kepada suami. Wa ata'at zaujaha. Dalam riwayat lain, qilalaha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syid. Masuklah surga dari pintu mana yang Anda kehendaki. Ini hadis sering disampaikan. Jadi secara personal dulu kewajiban kita sebagai seorang muslimah. Apa itu? Sholat. Apa itu? Puasa. Apa itu bagi seorang muslimah juga? Menjaga kehormatan, kemaluan, tidak berkhianat. Wa hafizat farjaha. Kemudian karena ibu-ibu sudah punya pasangan, taat kepada suami. Wa ata'at zaujaha. Dakhalatil jannah. Ini kata Nabi, dakhalatil jannah. Masuk surga. Ada yang bertanya, suami taat gak kepada istri? Halo, Bu. Bu. Dengar gak? Ustadz bilang, istri taat suami, istri taat suami, istri taat suami. Dibalikin sama ibu. Ustadz, suami taat gak sama istri? Oh, suaminya taat gak kepada ibu? Jangan gitu. Suaminya taat gak kepada ibu? Iza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat. Ini kan kata-kata taat. Kenapa sih kalau taat perempuannya istri? Ini mungkin aktivis gender. Nah, gender, Bu. Ini gerakan sekarang zaman sudah modern. Zaman sekarang alhamdulillah wanita-wanita di rumah bisa punya duit lebih banyak gara-gara
benjol, belanja online, pinjol, pinjaman online, jangan judol, judi online. Bu, ada 3L. Apa 3L? Pinjol, pinjaman, benjol, belanja, judol, judi online. Oh, itu serem tuh. Dengan pinjol, tahu gak pinjol? Pinjaman, dia bisa benjol. Apa benjol? Belanja. Dia juga bisa judol, judi. Ada gak judi sekarang, Bu? Ada judi online. Kemarin kapan tuh? Ada apa namanya, anggota DPR atau apa tersebut dipecat gara-gara ketahuan main judi online. Bisa gak ibu-ibu di rumah pinjol? Bisa. Gampang sekarang pinjol. Kasih KTP ya? KTP? Hah? Saya sih belum pernah. Mudah-mudahan ibu-ibu gak kena pinjol tersebut. Enggak nih Pak Ustadz, ini pinjol yang sudah ada izin daripada OJK. Nah, ya kan ada OJK. Apa itu OJK? Otoritas Jasa Keuangan. FSA, Financial Service Authority. Ini udah dapat izin dari OJK, berarti boleh ibu-ibu pakai buat benjol, belanja online. Bisa lagi juga judol, judi online. Gara-gara pinjol, benjol, judol, ibu-ibu kaya, banyak duitnya. Bisa jadi lebih banyak daripada suaminya. Mungkin nggak? Mungkin. Bisa gak wanita main judi? Bisa gak wanita main judi? Ada gak ibu-ibu yang main judi? Mudah-mudahan bukan yang ikut majelis. Kenapa sekarang ada judi online? Ada tuh wanita di mana tuh di film tuh, udah perempuan dia main judi ya, itu memang judi dari dulu udah ada. Dari zaman Nabi sudah ada dari zaman itu apa namanya penyakit masyarakat. Yang tidak bakalan hilang, apa itu misalnya perzinahan, perjudian, perampokan, pencurian itu penyakit masyarakat lah. Kehidupannya, tantangannya, godaannya, cobaannya dan lain-lain. Sehingga seorang wanita tersebut yang dia di rumah, dia pinjol, benjol, judol tersebut, dia lebih kaya dari suaminya, terus ngapain juga saya taat kepada suami saya? Banyakkan duit gue daripada duit lo, misalnya. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Bisa jadi gara-gara, karena apa ibu-ibu sekalian? Karena masalah rezeki itu belum tentu suami, belum tentu. Rezeki ibu-ibu bukan di tangan suami. Rezeki ibu itu udah dijamin oleh yang Maha Kuasa yang menentukan rezeki. Benar ibu di rumah, benar ibu kagak kerja seperti suami umumnya. Tapi gara-gara sekarang teknologi online, bisakah ibu lebih kaya dari suami? Bisa, dan terbukti. Wow, yang ibu-ibu yang kaya di sini tuh. Yang bisa jadi lebih kaya daripada suaminya. Terus gara-gara ibu lebih kaya dari suaminya, ngapain saya taat kepada suami? Nanti dulu taatnya kepada suaminya apa? Ntar dulu, ntar dilihat sih. Kenapa? Gue lebih kaya dari lo modal dengkul, modal kolor misalnya terus. Bu, ini tantangannya. Kata Nabi Muhammad SAW, wa ata'at zaujaha, dia taat kepada suaminya, maka baru dia akan, ini dakhalatil jannah. Tadi pertanyaan saya, ini apa namanya, istri disuruh taat kepada sekarang bagaimana suami taat gak kepada istri? Pertanyaan itu, suami taat gak kepada istri? Pak Ustadz, nih kan saya gendut nih, pasti istrinya suruh kurus dulu, kalau nggak taat, jangan saya jadikan patokan. Suami taat gak kepada istri? Buka Al-Quran ibu-ibu sekalian, surat 28 ayat 9. Surat 28 ayat 9, surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas, surat 28 ayat 9. Apa kata Al-Quran? Surat Al-Qasas cerita di dalam Al-Quran. Wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'ainil li walak la taqtuluh asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun. Ada dulu selebritis yang disebutkan di dalam Al-Quran namanya Fir'aun. Kenapa selebritis? Karena banyak gak disebutin Firaun dalam Al-Quran? Banyak gak disebutin Firaun dalam Quran? Banyak.
Fir'aun di dalam Al-Quran pernah punya kebijakan. Apa kebijakannya? Seluruh bayi-bayi Bani Israel dibunuh. Mirip sekarang Fir'aun modern Benyamin Netanyahu. Bayi-bayi di Gaza dibunuh gak? Enggak ini tuh. Kalau ngelihat videonya, udah nggak ini dah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak ada peri kemanusiaannya. Mirip dengan dulu Fir'aun. Apa yang dilakukan Fir'aun? Seluruh bayi bu, ya Allah bayi bisa apaan sih? Bayi bisa apaan? Tapi bayi diapain? Jahat gak orang tuh? Jahat. Kalau kita dengar misalnya seorang ibu aborsi misalnya dan yang lain kita ngenes. Ini sekarang bukan aborsi bu, diapain? Dibunuh bayi tersebut. Begitu jahatnya manusia tersebut. Sehingga dia punya aturan, dia punya kebijakan, bunuh seluruh bayi-bayi tersebut Bani Israel. Dan itu dilakukan oleh pasukan Firaun, oleh anak buahnya Firaun, seluruh bayi-bayi Bani Israel dibunuh. Ada satu bayi. Firaun kan galak banget bu, bayi aja dibunuh. Galak gak kira-kira? Galak, bayi aja dibunuh. Ada satu bayi, kata bininya, apa di situ bu? Apa di situ? Udah baca terjemahannya nggak? Apa terjemahannya di situ? Kan di situ cerita tentang istri Apa kata istri Firaun kepada Firaun? Ini bayi jangan dibunuh. Itu bisa berubah bu. Seluruh bayi dibunuh oleh Firaun. Begitu ganasnya, begitu galaknya, begitu seramnya, begitu kuatnya Firaun. Begitu jahatnya Firaun. Ada satu bayi kagak dibunuh. Kenapa satu bayi kagak dibunuh? Kenapa bu satu bayi kagak dibunuh? Kira-kira suami taat istri gak bu? Suami taat istri gak bu? Itu suami. Jadi ibu jangan bilang, oh ini istri suruh taat suami, istri taat suami. Ada gak sih suami taat istri? Nah ini Firaun loh. Siapa itu Firaun? Firaun tau gak Firaun? Pemimpin yang wah seram terus Firaun. Ini cerita walaupun istilahnya bukan suami taat istri, suami takut istri sekarang ada. Suami takut gara-gara suami takut istri jadi dia taat kepada. Jadi memang kalau kita perhatikan, kalau kita lihat, dan inilah sebenarnya dengan saling menghormati, menghargai, melindungi, melaksanakan kewajiban dan seterusnya, maka buat ibu-ibu sekalian, tadi hadisnya wa ta'at zaujah. Jadi ada di kemarin atau kita sekarang masih menyaksikan peristiwa Tufanul Aqsa, Badai Aqsa. Yang banyak ada berapa saya nggak tahu berapa ribu bayi yang sudah tewas gara-gara peristiwa saat ini yang tentang pemboman dan sampai sekarang. Iya doa kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Dan ibu ini udah berapa kali kan kajian tentang Palestina, bahkan panitia masih pakai sorban Palestina tersebut. Nah banyak nggak bayi-bayi yang dibunuh? Banyak, ribuan. Saya nggak tahu data persisnya apakah 3.000, 2.000, pokoknya ribuan bayi-bayi tersebut. Terus ada sebuah sebuah ungkapan, benar dari ribuan bayi yang tersebut telah dibunuh akan ada bayi yang seperti dulu Nabi Allah Musa alaihissalam. Benar ada ribuan bayi yang dibunuh oleh Firaun, tapi ada satu bayi yang dengan bayi tersebut dia mengalahkan Firaun. Benar sekarang kita saksikan orang-orang jahat Zionis Israel, Yahudi membunuh ribuan bayi, tapi kita yakin akan ada bayi-bayi yang sekarang misalnya yang menjadi pejuang-pejuang bu, yang menjadi pejuang-pejuang itu adalah bayi-bayi yang lahir dulu ketika mereka tinggal di kamp-kamp pengungsian, ketika dulu Israel, Yahudi berbuat jahat kepada mereka dari dulu, sehingga sekarang mereka dari usia-usia 30 tahun, 40 tahun pejuang-pejuang tersebut yang dari sejak bayi, mungkin ini yang ingin sampaikan, dari sejak bayi dulu mereka hidup dalam tantangan dan kesulitan tersebut. Jadi di sisi lain Al-Quran juga mengisyaratkan, benar tidak diperintahkan suami, nggak ada, saya belum tahu, saya belum dengar atau saya belum baca ayat atau hadis
yang disuruh di situ suami taat kepada sebagaimana hadis tadi. Tapi ada ayat Al-Quran yang di situ menggambarkan, bahkan coba Bu satu lagi ayat di dalam Al-Quran Bu, surat At-Tahrim, surat 66 Bu, surat 66 ayat yang pertama, surat 66 ayat yang pertama. Ada Bu, surat 66 ayat pertama. Kita sampai jam berapa? Ada, udah selesai? Ya udah. Ya satu lagi. Mau ada tanya Bu, udah kuncinya taat kepada suami, udah pelajarannya tersebut. Terus Ustadz nggak taat kepada istri, ya itu Fir'aun yang taat kepada istrinya. Ayat surat keberapa tadi? Surat 6. Ayat pertama Bu. Apa ayat pertama? Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyiduna maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu tahu Nabi Muhammad pernah dalam kehidupannya tersebut satu masa beliau sallallahu alaihi wasallam punya lebih dari satu istri. Dan tantangannya lebih berat. Dan gara-gara tantangannya lebih berat, ada ayat yang turun yang tadi kita baca di surat At-Tahrim ayat pertama. Itu tegas dan jelas. Narasinya, katanya itu ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata-kata tersebut Bu? Yang disebutkan dalam sebuah analisa, ini adalah teguran kepada Nabi Muhammad. Ayat yang salah satu bentuk ayat yang menegur. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad mengharamkan sesuatu yang halal. Kenapa Nabi Muhammad mengharamkan sesuatu yang halal bagi dia? Kenapa Bu? Nyenengin istrinya Bu, nyenengin istrinya. Gara-gara ingin nyenengin Nabi, mungkin kalau saya nih, gara-gara ingin nyenengin istri saya mungkin halal nih makan gorengan misalnya Bu. Tapi gara-gara ingin nyenengin istri saya kaji gak makan halal gak gorengan Bu? Tapi saya enggak, ini juga aku enggak ninggalkan gorengan juga, saya makan juga gitu. Mungkin ilustrasinya mungkin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking ingin menyenangkan istri-istrinya, beliau mengharamkan kepada dirinya sesuatu yang halal. Kenapa? Tabtaghi mardata azwajik. Ayat ini disebutkan oleh para ulama teguran. Artinya apa? Gak usah gitu-gitu juga mungkin bahasa saya. Gak usah gitu juga dalam rangka menyenengin istri. Kenapa Bu? Nanti bisa Ibu baca lagi, kaji lagi kajian tafsirnya. Karena Nabi sampai bersumpah. Dalam sebuah riwayat di situ dikatakan Nabi bersumpah. Apa isi sumpahnya Nabi? Tidak akan makan atau apa gitu, saya lupa tuh. Gara-gara istrinya gak demen minuman tersebut, yang gara-gara bininya gak demen. Bininya gak bilang taati saya, enggak, tapi Nabi Muhammad langsung gara-gara ingin nyenengin bininya, nyenengin istrinya. Apalagi Nabi Muhammad istrinya lebih dari satu, kebayang itu gimana beratnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di bawah-bawahnya tersebut ada teguran kepada dua istrinya Nabi, Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dengan Ummul Mukminin Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu anha. Sehingga bisa dilihat itu salah satu tantangannya tersebut. Bu, terakhir konteks politik sekarang, ada gambar ini. Ngerti gak Bu gambarnya Bu? Ngerti gak Bu gambarnya Bu? Ngerti gak gambarnya Bu? Ini ada gambar ini. Saya yakin ini gambar ini gara-gara tadi babnya suami memang gak disuruh taat kepada istrinya. Gak ada itu, misal bukan gak ada sih, saya belum baca atau apa. Wahai suami, taatlah kepada istri. Tapi gara-gara istri, tuh Bu, suami bisa melakukan apa yang mungkin gak kebayang, atau suami tadi gak kepikir bakal tersebut. Sebagaimana dalam kata sebuah analisa wartawan yang terjadi di Republik ini, gara-gara ibu-ibu. Gara-gara ibu-ibu. Emang ibunya sih gak pernah ngomong, diem aja ibunya. Ya, ibu emang gak pernah ngomong. Ibu gak pernah ngomong, tapi sekali ibu ngomong, suami dengerin gak Bu? Suami dengerin gak Bu?
Gara-gara ibu ngomong dikit semuanya bakalan. Ini ada analisa nih. Ini saya nggak berani ngomong nih, ini bukan majelis politik nih, bukan. Cuman ini ingin jadi teringat, menghubungkan. Ibu-ibu disuruh taat kepada suami. Suami suruh taat kepada istri gak? Gak usah diomongin bu, gak usah diomongin. Firaun aja dengerin bininya. Makanya ibu-ibu mudah-mudahan ibu-ibu keluar kata-kata yang baik, omongan-omongan yang baik dan seterusnya sehingga suami yang baik dia akan berusaha menyenangkan istrinya. Inilah juga yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Bu. Istrinya sih nggak ngomong, istrinya kagak ngomong, karena nggak ngomong di hadapan kita nggak tahu. Ibu ngerti gak? Ngerti gak gambar ini? Hah? Nah, yaudah nggak usah diomongin terus. Jadi ini apa artinya masing-masing. Benar ayatnya, hadisnya disuruh istri taat kepada suami, tapi di saat yang sama. Jadi karena inilah hubungan, karena rumah tangga tersebut. Karena apa? Rumah tangga kita tadi dari faktor eksternal digoda, digerogotin, artinya apa? Diupayakan, kan senantiasa kembali kepada ibadah rumah tangga adalah ibadah yang panjang. Maka mudah-mudahan setiap pekan ataupun setiap harinya ketika kita baca Al-Quran, hadis di majelis-majelis ilmu mempererat hubungan rumah tangga. Percuma ibu-ibu kalau rajin ngaji tersebut tapi hubungan rumah tangga kita kagak kuat. Jangan Bu, jangan. Sayang, karena apa? Itu yang menjadi bekal kita juga, modal kita juga. Jadi mudah-mudahan dengan kita rajin ngaji, rajin ngikutin hal-hal majelis-majelis ilmu, rumah tangga kita juga Allah kuatkan, Allah mantapkan. Walaupun pasangan-pasangan kita ternyata A, B, C, D, atau bahasa ibu nggak dengerin, enggak Bu. Suami dengerin. Terus walaupun suami kita merintahkan berat dan seterusnya, ingat Bu, wa ta'at zauja. Tentunya dalam perkara-perkara yang kita memang bisa taat, dan tentunya suami juga merintahkan kepada hal-hal yang tentunya dia tahu istrinya bisa melakukannya dan bisa mengerjakannya. Hadza billahi taufik. Demikian mungkin ini yang dari saya. Semoga bermanfaat bagi saya dan juga bagi ibu-ibu sekalian. Silakan kalau ada komen ini dan seterusnya silakan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini ada.